Oke, teman-teman, kita akan buat satu ini ya, sistem yaitu CRUD ya, yaitu untuk menambahkan, yang salah ini, menambahkan ini ya. Misalkan kita masukkan untuk menambahkan, menghapus satu produk, misalkan ya. Contohnya misalkan seperti ini ya. Saya buat nanti modelnya seperti ini. Ini misalkan kode produk, misalkan 0023 gitu ya. Nama produk, misalkan kita buat Samsung ya. Oke, jumlah 2. Kita harganya misalkan 2 jadi 1 juta atau 2 juta ya gitu ya. Oke, kita kirim ya, submit. Nah, nanti seperti ini ya. Misalkan kalau kita hapus, nanti kita buat lagi. Ini kodenya 0032 misalkan. Ini nama produk, misalkan kita buat iPhone. Jumlah 3, harga 15 juta misalkan. Nah, 15 juta kita tambah. Nah, nantinya jadinya seperti ini. Kalau misalkan kita edit, ini akan tampil lagi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau kita delete, nah ini akan ada, apakah kamu akan menghapus data ini? Ya, pop-up-nya ya, atau alertnya ya. Akan muncul seperti ini, gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi terhapus. Misalkan kalau kita mau menambah lagi, 0234 misalkan ini namanya produknya Oppo ya, kita buat misalkan 3, ini 5 juta gitu ya. Oke, submit, dia akan tampil seperti ini. Kalau misalkan diedit, nah yang Oppo ini edit ya, akhirnya misalkan ini jadi 10 gitu, jadi 50 juta gitu misalkan ya. Kalau ini misalkan kita tinggal submit, berubah langsung. Jadi kita akan buat modelnya seperti ini. Saya sudah siapkan kode editornya ya. Kita buat langsung untuk ke ini ya, kita Ctrl save. Bukan Ctrl save, baru Ctrl S ya. Ctrl S, kita kasih nama, ini kita kasih CRUD ya. Titik, misalkan kita kasih namanya, ini harus titik HTML. Kita save. Oke, CRUD HTML kita buat untuk ini, tetap sudah keluar. Ini kita ganti untuk gininya, kasih jadi CRUD untuk titlenya ya, CRUD misalkan untuk pembelian gitu ya. Oke, untuk bodinya kita buat linknya langsung sekalian ya di sini, untuk nanti untuk link CSS-nya ya. Kita untuk standarnya saja ya. Biasa kalau ini sudah ada style CSS-nya. Oke, kita buat nanti filenya. Kita buat lagi ke H3. Kita tulis, masukkan ini ya, pembelian Anda. Oke. Nah, karena yang sesuai dengan modelnya yang di sini ya, akan masukkan pembelian Anda ya. Ini terus kode produk. Kita buat berikutnya yang di sini untuk buat ini ya, as table ya. Table, kita kasih tr nya ada di dalamnya
ada TD, TD kita kasih dalam TD-nya untuk nanti form ya, form kita kasih formnya untuk nanti buat, kita hapus ini dulu ya, kita hapus ini yang actionnya ini, kita ganti auto complete, kasih off ya, terus kita kasih lagi dia on ini ya, submit ya. Oke, kita buat ini untuk on for submit ya, submit ini kasih F besar ya, on for submit ya, kita kasih ke ininya nanti. Oke, sudah. Nah, sekarang kita buat di dalamnya untuk ini, buat satu div, kita kasih di dalam divnya untuk label, terus for ini ya, untuk produknya ya, kita kasih ke produk code gitu. Ini sesuai dengan namanya tadi, di sini kode produk ya. Oke, sekarang kita kasih input ya, inputnya teks, terus ini untuk input code teks juga. Untuk name-nya kasih produk ya, salah, ini loncat. Ini kasih code gitu ya, produk code sama dengan yang di atas ini ya. Untuk name-nya, untuk ID-nya kita kasih juga untuk ininya produk code juga, produk code ya. Oke, semua sudah. Kita buat lagi yang buat ininya untuk div lagi ya, div. Di dalam divnya kita kasih untuk label ya, for, kalau ini produk, terus kasih nama di sini, nama produk ya. Oke, sekarang kita enter into inputnya ya. Inputnya kita kasih ini namanya untuk produk, juga kita kasih ID-nya ya, untuk juga namanya produk ya, produk. Oke, sudah. Untuk jumlahnya sekarang kita simpan ya. Oke, sekarang
kita nama produknya, jumlah, ini jumlah harga. Oke. Sekarang kita buat lagi. Nah, untuk div-nya, terus dalam div-nya kita kasih label for ini untuk kualitasnya ya. Kita kasih ini jumlah, terbalik ini ya, jumlah. Sekarang untuk ke inputnya ya, teks tipenya ini karena dia angka kita ganti jumlah ya, jumlah kan biasa angka ya, gini number ya, is number. Untuk name-nya kita kasih sesuai dengan, sama dengan quality. Terus berikutnya yang di sini ID-nya juga kita kasih quality. Sudah. Sekarang masih satu lagi ya, kita buat lagi untuk div lagi, kita buat label for ini ya, kasih per price. Harga. Oke. Kita buat untuk juga input juga ya, input teks kita kasih ini number angka ya, name-nya harga, ini kita kasih price per kita buat jadi sama saja seperti price ini juga. Oke, sudah. Price. Sekarang kita buat yang untuk ini ya, kita buat untuk tombolnya ya, kita buat di sini div, terus dalam div kita kasih kelasnya dulu ya, untuk kelas form underscore action. Ini kasih coba ya, bottom. Di sini kita buat untuk inputnya, karena mau buat tombol kirimnya ya, kita buat kasih tipenya submit, terus value-nya, nilainya untuk ini juga value kita kasih ya submit. Oke, submit. Untuk input lagi, input ini kasih tulisannya nanti untuk reset ya, reset ke value-nya ya, ini
insert. Oke, sudah. Nah, sekarang kita buat untuk yang bagian berikutnya ya. Kita yang ini kita lihat dulu ya. Coba kita Oke, sekarang kita buka di ini ya, di file kita ya. Misalkan ini kita akan tadi buat filenya crude.html ya. Kita klik, ini seperti ini, sudah ada seperti ini. Kita lanjutkan untuk ininya ya, ke kode editornya lagi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang bagian ini kita kan sudah buat ya. Nah, sekarang kita buat ke mana tadi Bu? Oke. Sekarang kita kasih di bawahnya untuk ininya ya, ke ini buat TD lagi ya. TD, dalam TD kita kasih untuk table lagi ya. Kita kasih kelasnya di sini. Untuk kelas kasih list untuk ID-nya ya. Ini kita kasih ID ke store list. Kita buat ke ini thead ya. Thead terlalu besar semua ini. Nah, head kita kasih ke bagian ininya, untuk ini kasih tr, terus di dalam ini ada th ya, untuk masukkan di bagian yang ini ya. Ke bagian ini ada produk name, nama produk, jumlah, harga ya. Sekarang kita buat langsung kode besar ya, kode untuk ini produk. Oke, sudah. Kita buat berikutnya th lagi, buat nama produk. Terus untuk ini kasih jumlah. Untuk berikutnya kasih jumlah, terus harga. Nah, sudah. Kita ke bagian ininya, ini kan head ya. Kita kasih ke bodinya ya. Ini body. Kita kasih kosong saja ya, untuk kan di bagian ini ada. Oke, sekarang kita coba dulu ya.
ya, seperti ini ya modelnya sudah. Jadi kita sudah buat. Untuk ininya kita kasih ke bagian ini footer ya. Oke, ini tulisan kasih copyright ya, copyright 2022 si murah ini senyum gitu ya. Oke, sekarang kita kasih ke scriptnya ya. Ini ke scriptnya kita tulis untuk JS nya ya. Scriptnya untuk ininya tipe teks Java nggak otomatis ya, beberapa ada yang otomatis ya. Kalau misalkan kita ini langsung dibuatkan ya, kalau pakai memang tiap kode editor beda-beda ya. Kalau ini tidak otomatis tadi. Ini untuk source-nya kita hubungkan, kita buat src ya. Kalau pakai Sublime Text, oh karena ada yang salah ini ya, saya pindahkan ini tadi sedikit ini ya. Di sini oke ya, nanti kita ubah lagi ya, ada yang dicoretin atas sini ya. Kita lihat ke CRUD-nya. Oke ya, sekarang kita buat ini nanti dalam kita buat script JS ya. Oke, sudah ya. Kita sudah buat untuk ininya. Oke. Sudah. Nah, jadinya kan seperti ini ya. Mana tadi? Ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita ke kode editornya lagi. Ini mungkin untuk karena masih satu file, saya tulis ya. Script langsung ke JS ya, buat untuk filenya ya. Dan kita buat ke ini untuk CSS-nya kita buat Ctrl N dulu, Ctrl S, kita buat style titik CSS ya untuk ini ya. Style CSS. Oke ya, jadi ini sudah. Kita coba lihat ke bagian atasnya sini ya. Ini ya, style CSS sesuai dengan yang kita buat ya. Nah, oke, sekarang kita ke bagian ininya ya, stylenya. Kita mulai ke body dulu ya. Kita tulis untuk bodinya ya. Kita kasih ini background background ya. Kita kasih warnanya pink. Untuk bagian H3-nya kita, untuk yang ini kan ada H3 yang tulisan yang di sini. Masukkan pembelian Anda, kita kasih H3-nya untuk marginnya kita kasih 10 pixel. Terus untuk paddingnya kita kasih 5 pixel ya. Untuk backgroundnya ya, background color, background ya, background ini ya gray.
Oke, sekarang untuk tulisannya ya, text align center ini. Center, oke. Terus kita buat. Ini kita simpan dulu, kita lihat hasilnya ya. Oh, belum disimpan. Oh, yang di sini ada yang belum disimpan juga ini. Oh iya betul. Kita lihat hasilnya. Ini seperti ini. Sudah. Sekarang untuk tabelnya ya. Oh, ada yang salah lagi nih. Salah. Untuk kelas untuk ininya ya, table ya. Apa kok salah? Untuk width-nya kasih 90% lebarnya ya. Sekarang untuk marginnya, margin kita kasih 40%. Ya, ini salah lagi. Margin dolar ya. Salah pencet. Nah, ini ya. Kita kasih auto. Sekarang untuk backgroundnya nilai kasih light gray ya. Oke, sudah kita buat untuk table, terus kita kasih yang bagian ini untuk list text align center. Untuk width-nya kasih 100%. Oke. Sekarang ke TD-nya ya. Kita buat border 1 pixel, solid. Untuk ininya kasih black ya. Oke. Nah, untuk teks lainnya kasih left. Padding 8 pixel sama 15 pixel. Untuk border kita kasih radius 3 pixel ya. Sekarang untuk ke TR-nya, untuk ini NTH child ya, ada yang salah. TR NTH ini ya, child kita kasih event ya. Untuk event untuk table, terus list height. Untuk ininya kita kasih TR ya. Background colornya, kalau ini kita kasih RGB
200 mungkin 200, atau 204 ya. Untuk ini 200, oke. Sekarang untuk inputnya ya, kita buat ke inputnya yang ini. Untuk input, terus kasih ke tipe sama dengan untuk submit. Submit ya, submit, oke. Kita kasih dia untuk inputnya ke tipe juga ya, ini tipe sama dengan, oh ini ada yang salah lagi tadi, harus pakai tipenya, kita kasih reset, ini input ini tipe sama dengan submit. Oke, sudah ya. Ini bagiannya kita kasih background, untuk background kasih ke oke. Sekarang ke padding ke 6 pixel, padding margin ini kasih 15 pixel, 10 pixel. Untuk displaynya ya, kita kasih inline block ya, inline block sudah kita buat. Untuk bordernya kita kasih none, untuk border radius 30 pixel ya, radius. Untuk font size-nya ya, kita kasih 1 rem. Untuk kursor ya, kursornya pointer outline-nya ya, kita kasih none. Nah, sekarang kita ke bagian untuk inputnya lagi ya. Kita kasih untuk input ke tipe ya, tipenya sama dengan untuk ini submit ya. Oke, submit. Terus kita kasih ke ini
hover ke hover, background kita kasih untuk backgroundnya ya, backgroundnya ini acak juga ini. Nah, ini sudah. D 99 D8 coba. Oke, nah, seperti ini. Kita coba lagi. Nah, untuk inputnya kita buat ini tipe, terus untuk tipenya kasih ke reset, terus ke bagian reset juga ini kita kasih hover. Kita buat untuk resetnya sama juga ya, ini kita copy langsung dari sini ya. Oke ya, sama ya, kita simpan, kita lihat hasilnya ya di sini ya. Oh, jadinya seperti ini ya. Mungkin kelihatannya ada yang sesuatu yang salah ini lagi nih. Coba kita cari kesalahannya di mana ya. Nah, sekarang kita ini ya, sudah ketemu ada satu yang kurang ini tadi ya. Di bagian di sini ya, ada untuk input lagi ya. Kita buat ini, kita copy saja ya. Kita cari yang ini, copy. Oke, sekarang kita buat ganti yang ini untuk ke teks, terus input tipe sama number ya, karena di number. Oke, sudah. Kita kasih di bagian ini untuk width-nya kita kasih 90. Oke, untuk paddingnya kita kasih 12 karena di bawah ini ya juga tambah satu lagi ya, ini 12 juga pixel, karena di sini untuk pixel kita kasih 20 pixel. Oke, sama marginnya kita kasih 8 pixel. Untuk display ya, inline block, terus ke border, ke bordernya kita buat 1 pixel, solid RGB
kita kasih GB untuk ini ya, 165,161,161. Oke. Terima kasih. Titik koma. Terus juga border radius ya. Border radius ya. Wow. Border radius ya. Kita kasih 4 pixel. Simpan dulu. Karena ini tadi ada perubahan sedikit ya, kita tambah jadi untuk paddingnya tadi ya. Paddingnya 12 ya. Untuk 12 pixel ya. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini kita reload. Nah, sudah. Oke, sudah bagus ya. Nah, tinggal yang bagian ini. Nah, memang agak jaraknya yang atas ini ya. Kita nanti cari dulu ya. Kita ke bagian ini atur dulu ya. Nanti setelah ini kita ke bagian bawahnya lagi. Oke, sudah background. Nah, sekarang kita buat untuk buttonnya dulu ya. Yang bagian buttonnya ini kan ke button. Oke. Sekarang kita buat ke ini ya. Background kasih untuk ini saja. Oke. Warna putih. Terus ke paddingnya kita kasih untuk 6 sama dengan di atas ini ya, 6 pixel. Terus juga 12 pixel. Margin 15 pixel. 0 terus 10 pixel. Untuk displaynya ya, displaynya kita kasih non. Untuk border radius kita kasih 30 border radiusnya ya, 30 pixel. Untuk font size-nya ya, kita kasih 1 frame. Ini hampir sama dengan yang di atas ini ya, bagian di atas ini 1 rem. Wah, copy saja langsung. Untuk kursornya sama ini ya. Oke. Sekarang ke button hovernya ya. Kita buat ya. Ke bagian bawahnya kita buat untuk button, terus ke hover ya, kita kasih untuk backgroundnya ini sama dengan yang di atas ini ya.
Untuk background sama dengan ini hover. Kita copy saja. Oke, sudah, tinggal kita buat ke footernya. Sekarang untuk footernya ya, kita buat ke ini ya, margin, terus 20 pixel. Untuk paddingnya ya 10 pixel. Untuk backgroundnya ya, background bukan background color ya, background gray, terus teks lainnya center ya. Kita simpan. Oke, kita nah ini ya. Oke, kelihatan tidak ada perubahan ya. Kita simpan dulu di sini. Kita lihat, kita reload. Oh, ada yang cara ini ya, kita cari dulu ya. Kita cari masalahnya di mana ya. Sekarang kita cari bagian ini, ada yang ini ya. Ini marginnya ini. Ini bukan 40%. Kalau 40% dia terlalu besar ini ya. Ini 40 pixel ya. 40 pixel. Oke, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Oke, tadi sudah. Sekarang kita buat untuk stylenya ya. Style JS ini. Ada yang ini, oh ini ada yang salah ini. Kalau begini biasanya ada yang salah ini. Kita cari, ini ada yang salah satu ini. RS. Nah, ini ya. Ini kita hapus. Oke. Nah, sudah ya. Kita buat untuk ininya ke ini ya. Ctrl N, Ctrl S. Untuk gini kasih nama script ya, sesuai dengan yang kita buat ya. Script ini ya, JS ya. Oke, save. Yang sesuai dengan yang di sini ya, bagian ininya ya. Yang kita buat di bagian bawah ini kan script JS ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita buat untuk yang bagian di bagian ini dulu ya. Untuk aksi-aksinya nanti mulai dari yang ini ya. Produk yang on submit ini dulu ya. On submit ini kita buat dulu. Kita buat variabel var untuk on for ini ya, for submit ya,
sama dengan submit. Oh, kita ini dulu ya, sorry ini. Oke, ini kita lihat, kita cut dulu saja ya. Ini kita kasih variabel select untuk ininya ya, select row ya. Row terus sama dengan 0 ya. Oke, kita buat untuk fungsinya, kita function tadi bukan ini ya sebenarnya, oh salah, variable on sebenarnya tadi ya yang kita buat submit, var on submit tadi salah. Jadi ini kita buat untuk submit ya, submit untuk e-nya, terus kita kasih ke bagian ini untuk ini iPhone titik. Nah, ini sudah dicoret, ini sudah nggak berlaku sebenarnya, tapi masih bisa jalan ya. Di event prevent ya, prevent default untuk GD kasih ke koma ya. Buat var untuk form ini ya, yang data ya, di bagian sini produk, nanti on submit produk code. Oke, sekarang kita buat from data sama dengan read from ini ya, data ya, jangan lupa titik koma. Sekarang if terus select, baru ini select row sama dengan ini 0 ya, yang tadi ya kita buat, yang salah tadi ya, bagian pertama tadi. Kita kasih insert untuk new record ya, new record kita kasih pakai R besar ini, record. Terus untuk ini form data, jangan lupa titik koma. Terus kita kasih yang ini else update untuk record ya, form data. Oke, terus ini reset ke reset ini ya, reset
data, kita reset, bukan reset data ya, ini form ya, reset form. Terus oke, kita sekarang buat ini untuk ini ya, pembuatan datanya ya. Ini kita kasih komentar saja, pembuatan data ya. Oke, kita ke sekarang buat function lagi ya. Ini function write from data, sama dengan di atas. Kita kasih variabel from data sama dengan ya. Sekarang from data kita kasih ini produk ke card ya, produk card sama dengan dokumen kita untuk ini ya, get elemen ya, elemen kenapa ini kok get elemen, ada yang salah kah dokumennya? Iya, ini makanya dia nggak otomatis ya. Get elemen yang ini by ID sesuai dengan yang kita mau buat ya, untuk ID-nya ya. Yang ID-nya bagian ini produk ID-nya produk quality print press. Oke ya. Sekarang kita guys, kenapa masuk sini? Yang ini kita buat ini produk code ya, tadi ya, code, jangan lupa titik koma untuk belum ini ya, untuk nilainya, tentukan nilainya ya, berarti kita kasih value ya, value. Oke, sama ini juga kita langsung copy ke bagian ini, copy, paste. Ini kita ke produk ya, produk, terus get elemen dokumen, get elemen by ID, kita kasih untuk stringnya, untuk ID-nya ya, ini produk. Oke, untuk juga value-nya ya, ini titik koma, bukan ini ya, titik koma. Terus kita buat lagi yang bagian ini, kita ganti quality ya, quality. Ini kasih quality. Untuk GN-nya quality.
Terus sama juga dengan ininya. Oke, sekarang kita ganti yang ini, kita ganti per press ya, press. Sama juga untuk ID-nya bagian ini supaya sama saja ya, press ya, untuk value. Oke, sekarang kita kembalikan return form ini ya, data. Oke, sudah. Ini kita buat lagi untuk masukkan ini ya, data. Kita buat lagi untuk function. Oke, insert record, terus ini kasih data. Insert new record, data. Kita buat untuk var tabel ya, tabel sama dengan kita kasih yang ini untuk buat satu dokumen ya, dokumen get elemen by ID ya. Oke, sekarang untuk ID-nya yang bagian yang ini ya, bagian bawahnya ya, store list ini ya. Untuk store list kita buat store list, terus kita kasih untuk di sini get ini ya, elemen bukan untuk tag name yang untuk di bagian ini body-nya ya, kelasnya tag name-nya ya, kasih tag name ya, yang bagian ini ya. Nantinya oke. Sekarang untuk tag name-nya, tag name ini bukan tag name ya, ini kita kasih untuk tag name-nya body ya, body. Sekarang untuk tentukan nilainya yang di sini kita kasih mulai dari
1 ya, 0 ya berarti. Terus ya var, terus new row, table ya, table, insert row, terus untuk ke ininya table, kasih length, ini th ya. Oke. Untuk ke bagian berikutnya kita kasih untuk sel 1 ya, sel 1 sama dengan new row ya, new row, ini insert cell ya, sama dengan kita kasih 0 ya, length sel 1 0. Oke, table length. Oke, betul. Kita kasih lagi untuk sel inner ini ya, inner HTML. HTML sama dengan ini, kasih data produk ya, ada produk untuk ini code ya, code titik koma. Sekarang kita tinggal copy saja ya ini ya, ini kita copy saja ini ya. Oke, kita enter lagi, enter ya. Ini kita kasih jadi 1 ya, 1. Datanya kita ganti data produk ini sesuai dengan yang bagian ini ya, produk yang ini. Terus query ini kita insert data row, kan ditambah ya untuk inner cell-nya ya. Sekarang kita ganti jadi 2. Ini untuk yang sesuai dengan ini YT, terus bagian ini ganti jadi 3 ya. Ini data per press, data per press ya. Oke, sekarang tinggal 1 ya, insert cell. Oke, kita 1 lagi, ini jadi 4. Nah ini tinggal insert cell 4 inner HTML, kita buat jadi kita hapus, kita kasih yang pakai ini ya, untuk
Sekarang kita ganti yang ini. Untuk button on ya, klik sama dengan kita kasih on edit. Ini this ya, untuk ini kan this and edit this. Oke, sekarang buat this. Ini oke. Sekarang buat lagi ke edit, lebih kecil ke yang ini ya, bukan lebih kecilnya, penutupnya ya, untuk buttonnya ini ya, dan begitu ya. Untuk button ya, button jangan lupa penutupnya. Terus kita kasih lagi ya untuk sama juga ini button di dalam ini ya, kita buat yang di sini. Kita kasih untuk tombolnya ya, on klik sama dengan on delete ya. Oke, on delete. On this. Berarti kita ini di sini kali on delete-nya ini on delete. Terus untuk penutupnya ya, ini sudah ya, on delete bottom, on delete this. Oke, sekarang kita kasih ini delete penutupnya ya, button. Oke, button kan tadi edit ya, untuk tulisannya ini edit. Oke, sudah. Jangan lupa kita kasih berikutnya untuk titik koma. Jadi sudah, ini kita ke untuk edit datanya ya. Aduh. Ini edit data ya. Sekarang function, terus on edit ya, on edit untuk ke ini td. Sekarang select row ya, select row sama dengan atd. Kadang ini ada yang salah ya, parent elemennya, elemen untuk parent elemen ke parent
elemen lagi, jangan lupa titik koma. Terus dokumen, untuk dokumen ke ini ya, get elemen ya, by ID ya, by ID kita kasih untuk ininya, ID-nya ke ID-nya ini ya, produk code terus ini value sama dengan ke select row titik cell, terus ini kasih 0, terus inner HTML. Oke, sekarang buat ke dokumen ke produknya, ini produk, ini kan dokumen produk code. Nah, semuanya kita copy saja ya. Nah, ini kita copy dari sini. Oke, sekarang ini jadi satu, ini kasih jadi sesuai dengan yang di atas ya. Ini kita hapus produk, oke, inner sama dengan yang di atas ya, cell, select row cell. Oke, ini kita ganti jadi body, ini kasih 2, terus ini ke price ya, per price. Price ya, per price P-nya ya, supaya sama dengan di atas. Oke, per price ini ganti jadi 3 ya. Oke, jadi sudah semuanya 3. Select row cell, ini ada yang salah, kurang semuanya ini. Ini salah sedikit bisa kacau. Ini juga sel, juga. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi bagian yang terakhir ini ya. Sekarang untuk delete-nya ya. Ini ke hapus data ya. Kita kasih hapus data. Oke. Sekarang belum hapus data, ini untuk buat function lagi ya, untuk update-nya ya. Ini kan on edit ya. Jadi di sini kita buat function lagi ya. Function ke select. Nah, ini yang kita buat function untuk namanya update record, terus form data,
Oke, sudah kita kasih untuk ini select row titik cell. Oke, ini inner HTML sama dengan sama dengan untuk form data product code ya. Product code, jangan lupa titik koma. Ini kita copy saja yang langsung ke bagian ini saja ya, supaya cepat. Buat 1, 2, 3 ini ganti jadi 1 form data ke bagian ininya ya, produk ya, produk. Oke, jangan lupa titik koma. Ini jadi 2 ke creating. Terus yang bagian berikutnya ke press. Nah, sudah. Sekarang baru ke delete-nya ya, delete datanya. Kita akan kasih ke bagian ininya ya, hapus datanya ya. Oke, sekarang buat function untuk tampilan ininya ya, on delete, bukan on click ya, on delete, terus ke PD ya. Sekarang ke PD buat, nah sekarang kita PD, nah, if untuk ininya ya, konfirmasinya nanti ya. Confirm apakah kamu akan menghapus data ini. Oke, nah sekarang kita sudah, apakah ini, apakah terus kita buat untuk row-nya sama dengan td, kita kasih parent elemen untuk juga parent elemen, titik koma, dokumen get, titik dulu ya, dokumen get elemen by id, kita kasih untuk ininya
store ini ya, list, terus ke delete, ini delete raw, delete raw sama dengan raw, terus juga raw index ya, raw index. Oke, ini kasih reset form. Sudah. Oke, sekarang kita ke untuk reset data ya, ini yang reset data. Untuk function reset form, ke bagian ininya kasih form dokumen ini ya, kita langsung ambil yang ke bagian ini ya, dokumen by ID. Nah, ini dia dokumen by ID. Kita langsung gini saja, dokumen get elemen by ID, terus kita kasih ke ini row product code, terus ke apa ya, ini untuk value-nya ya, value sama dengan itu. Nah, ini kita buat ke 4 ya, ini kita ganti jadi produk. Oke, terus ini kita ganti ke ininya. Oke. Terus ini price ya. Oke, per price sudah per price. Untuk select row sama dengan 0 ya, 0, jangan lupa titik koma. Jadi kita simpan dulu ya, simpan. Sekarang kita lihat hasilnya ya dari sini ya, yang ini ya. Coba kita ke sini lagi.
Kita coba ya untuk gini, buka, terus kita tambahkan produknya ya. Saja 123, terus nama produknya Samsung, ini jumlahnya 3, anggap saja 3 juta, submit gitu ya. Oke, terus misalkan ini kodenya 0124 gitu. Ini iPhone ya. Oke, jumlah 3 juga, ini 15 juta. Oke, submit. Oke, sekarang kita edit misalkan. Nah, ini sudah edit ke arah sini lagi ya. Kalau misalkan editnya di sini, dia berubahnya gitu. Terus kalau misalkan delete, yang ini delete, nah ada apa kamu akan menghapus data? Oke, nah sudah berhasil ya. Jadi kita sudah dapat hasilnya ya. Jadi itu teman-teman untuk membuat CRUD ya dalam hal pembahasan pembelian ya di sini ya. Oke, nanti saya taruh deskripsinya untuk kodenya, HTML dan CSS-nya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.